Tiap hari itu minimalnya Mas, ini 50 kosakata harus, total semuanya itu 30-an Mas. 30-an juta 30-an. semuanya ya. Nah, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Nah teman-teman, ada lagi nih yang baju kuning. Halo Mas, Halo Mas. gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat Mas. Full senyum ya? Full senyum. Full senyum. Jadi ini teman-teman, yang video kemarin itu kan ada di sini bersama Mas Edi yang dari Purwodadi, ada di video yang ini. Nah ini Mas, sini Mas. Nah ini teman-teman, jadi saya itu bikin videonya berbarengan di hari ini juga ya. Tadi udah sama Mas Edi, ada videonya yang ada di sini itu, silahkan dicek. Oke Mas, terima kasih ya. Tak upload di YouTube nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa sama. Oke Mas, aman ya? Siap. Jadi inilah kegiatan para TKI Korea. Terutama saya ini kan bikin video-video di YouTube. Seperti inilah suasananya di balik layarnya. Ya, bagus Mas. Jadi menurut saya video-video Masnya memotivasi lah. Sebelumnya juga saya pernah nonton video-videonya Mas Rudi ini, Mas Rudi di Iya, YouTube itu. Iya, Iya, Mas. terima kasih pokoknya udah Iya, ditonton. Wah, Jan seneng Videonya banget. bagus-bagus, teman-teman. Tonton terus. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menonton video-video saya, untuk Masnya juga, Mas Yes. Edi tadi udah menonton video saya juga. Terima kasih. Ya seperti inilah Mas kegiatan para TKI Korea. Terutama saya ini di balik layarnya ya kan. Iya, Mas. Awalnya cuma melihat ya. Oh, Mas sekarang waduh, Pak. Bangga lah, ada kebanggaan tersendiri ya. Dapat seniornya alhamdulillah YouTuber. Terus Sama aja lah. motivator, ya, Mas. Nah ini Mas, aku akan tanya-tanya ke Masnya ini. Ya seperti yang udah saya tanyakan tadi. Iya. Bagaimana sih proses-prosesnya pertama kali untuk Masnya ini sampai di Korea ini? Ini buat teman-teman juga yang lagi menonton video ini biar lebih semangat gitu loh Mas. Untuk kerja ke Koreanya, proses-prosesnya terutama. Awalnya tuh saya ikut teman kan, teman saya ada yang daftar ke LPK gitu. Katanya mau kerja ke luar negeri. Kan setahu saya gitu di kampung saya itu ke Korea itu tabu loh Mas. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Masnya ini dari mana sih? Dan siapa namanya? Kenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Garut, kumaha Daramang Sadayana. Orang Sunda ini Mas. Kunaon ya? Nama saya Lukmanul Hakim dari Garut, Bandung, Jawa Barat. Saya lulusan tahun 2020 Pak, EPS Topik 2020 Mas. 2020. Awalnya saya ikut teman saya, dia daftar ke salah satu LPK di Bandung, LPK IS Heolina. Pimpinannya Pak Haji Rahmat. Dari Garut ke Rancaikek Bandung itu cuman sejam setengah. Sejam setengah? Lumayan Perjalanan dekat. itu ya? Lumayan dekat Mas. Oh. Makanya di desa saya itu ya mungkin baru Baru saya. Masnya ini ya? Gitu. Oh, Siapa iya, tahu iya. kan nanti ada Ada teman-teman yang menonton video termotivasi, ini gitu. menjadi pengen kerja ke Korea seperti Masnya ini. Iya. Nah, untuk belajarnya berapa bulan? Saya untuk pembelajarannya itu ya lumayan panjang lah. Untuk dasar itu kisaran 1 bulan, terus ada pemantapan bab 2 bulan, dan ada pra ujian gitu. Oh, beda-beda ya? Ada iya. sesi-sesinya gitu? Ada sesi-sesinya Mas. Jadi untuk pembelajarannya, kamu dari Garut ke Bandung itu bolak-balik 1,5 jam itu? Oh enggak Mas, LPK saya disediakan fasilitas asrama sama makan juga saya di situ. Oh, pembayarannya satu paket gitu? Benar Mas. Semisal kita rumahnya itu dekat dari LPK, bisa pulang pergi gitu, tanpa harus membayar itu juga? Sebenarnya sih yang jadi ininya LPK kita tuh jadi menyarankan untuk tinggal di situ biar si anak-anaknya itu fokus gitu, Iya, nggak dibikin terganggu fokus gitu. Mas. Jadi Iya. karantina kayak makan diatur, terus pola tidur, ya semuanya pembelajaran diatur gitu Mas. Jadi Udah dari situ udah disetting iya, seperti itu disetting gitu ya? Mas. Lebih terkontrol gitu ya? Nah gitu Mas. Setelah belajar, ikut ujian tahun berapa? Saya daftar ujian tuh tahun 2019 akhir ya. Pas jadwal ujiannya tuh 2020, ujiannya itu dibagi 2 gelombang. Teman saya yang tadi saya ceritain tadi tuh, dia masuk ke gelombang 1, Ya. saya masuk ke gelombang 2 gitu, Oh Mas. iya. Kan nggak sama ya? Iya. Soalnya juga nggak sama kan? Beda Mas. Beda ya. Kemarin poin berapa kamu?
Alhamdulillah cuman salah 2 mas. Salah 2 lulus ya. Minimal berapa sih yang kemarin itu? Salah 5 minimal, salah 4 amannya itu. Salah 5 ya pas-pasan lah, pas-pasan. Ada tes wawancara nggak setelah itu? Oh enggak mas. Nggak ada. Tes skill juga nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Cuman tes itu aja ya, bahasa Korea itu aja. Iya, cuman bahasa Korea aja. Jadi lebih mudah teman-teman sekarang ya. Kemarin itu ada yang tes skill juga. Tahun berapa ya itu? Itu angkatan 2018 2019 ya. Tapi sekarang tinggal tes aja teman-teman, tes bahasa Korea dan langsung gas. Langsung lulus apa gimana? Alhamdulillah sekali nyoba langsung lulus mas. Langsung lulus ya. Wah, top tier nih. Oh iya Mas, ini spill sedikit dong untuk cara belajarnya Masnya kemarin tuh, pengalaman Masnya itu. Biar nanti kan yang menonton video ini ada gambarannya bagaimana sih untuk cara belajarnya. Tolong ceritakan sedikit. Saya tuh orangnya ya kembali ke basic orangnya. Iya, emang sih kalau itu ya. Kalau saya cara belajar saya tuh udah ya kan di LPK kita tuh udah istilahnya disediain fasilitas, terusan diatur semuanya. Mau nggak mau orang kita yang harus belajar. Kita harus belajar. Dari hafalan kosakata semuanya itu setiap hari itu minimalnya mas ini 50 kosakata harus setiap harinya itu ya. Masuk kelas kan pulang dikasih kosakata, masuk kelas besoknya udah harus hafal mas. Udah harus hafal. Hafal push up. Iya itu sih emang bener kalau gitu kan didikannya emang lebih tertata gitu ya. Kita lebih bener-bener belajar gitu loh ya. Nggak asal main-main gitu teman-teman. Dengan 50 kosakata sehari itu gimana untuk cara kamu menghafalnya itu mas? Iya. Kalau untuk saya cara ngapalin kosakatanya tuh ya baca tulis gitu loh mas. Terus itu ya? Terus setiap yang saya baca udah misalkan kan 50 kosakata ya. Saya hafalin dulu 10. Yang 10 udah agak-agak hafal beberapa menit simpan merokok dulu. Habis ngerokok dicoba hafalan saya diuji lagi gitu dengan dituliskan sama itu loh cangkang rokoknya itu tak tulis gitu ya. Ditulis. Ya gitu. Bener sih. Kita kan selalu buka rokok, selalu berarti gitu. Selalu inget bagus gitu, itu juga. Ditulis itu kosakata yang udah kita hafal. Nanti yang misalkan yang nggak hafal kita tandain biar kita ulang-ulang terus lagi gitu ya. Gitu. Oh ya bagus lah seperti itu. Nah singkat cerita tadi udah lulus ujian, sending data. Nah untuk sending data ini kemarin tuh milih daerah mana sih? Pertama milih yang Gyeonggi-do, terus yang duanya itu waduh lupa lagi saya mas. Yang jelas itu saya ngambil daerah atas, tengah sama bawah. Ya, Gyeonggi-do ini kan yang daerah tengah ya. Alhamdulillah dapatnya yang di Gyeonggi-do ya, mas. Untuk pekerjaannya? Saya dulu ngambil pabrik sacul ya. Terusan perakitan otomotif ya. Kan saya basic otomotif ya. Jadi milihnya kriteria otomotif kayak gitu lah mas. Nah untuk sending data, dari sending data ini kedapat SLC itu berapa bulan waktunya? Kalau dari sending data sampai kedapat SLC itu lumayan agak lama ya nunggunya, kisaran 9 bulanan mas. 9 bulan ya. Nah terus setelah itu kan dapat lagi untuk panggilan preliminary, berapa bulan? Nah kalau pas dari SLC ke prelim malah cepet loh mas, 2 minggu mas. 2 minggu aja prosesnya? Berarti yang lama cuman proses sending data tadi ya? Nunggunya itu loh yang lama ya, kan gara-gara si corona itu mas lah. Yang agak ini gitu kan. Jadi berarti hampir sama dengan Edi itu ya? Sama Mas Edi sama tanggalnya malah sama Mas Edi, tanggal dapat SLC. Nah itu pas kamu tahunya satu pabrik itu pas kapan? Nah ini pas kemarin di hotel mas, pas karantina mau terbang itu panitianya katanya kalau mau nyari pabriknya atau satu pabrik itu cari absen seatasnya kita atau sebawahnya kita gitu. Stalking ketemu sama Mas Edi ya. Nah itu untuk proses dari preliminary sampai terbang itu? Kalau dari prelim sampai ke terbang itu 2 mingguan. Nah untuk pas proses terbang kemarin itu karantina katanya? Iya pas. Berapa hari? Pas itu karantinanya cuma 3 hari. Bayar nggak itu? Bintang 4 gratis mas. Semuanya gratis. Makannya? Semua dari makan, dari fasilitas, hotel. Transportasi, hotel, semua bintang 4 loh mas. Iya bintang 4. Satu orang sejuta 200 semalam mas. Saya lihat di resepsionisnya itu. Wah ini ya untuk TKI diprioritaskan ya? Diprioritaskan. Kan, alhamdulillah itu kan pemerintah sekarang udah hadir. Bukan hadir lah istilahnya
membantu TKI gitulah. Semuanya difasilitasi pemerintah. Malah pemerintah menyebut kita itu dengan pahlawan devisa loh Mas sekarang. Mantap ya. Oh iya, pas kemarin itu yang disiarkan di televisi itu pas kamu apa enggak itu? Iya Mas, pas saya pas di Cibubur, kamu juga itu. Pas saya di Cibubur kemarin itu pelepasan pertama. Pelepasan itu ya. Yang disiarkan di televisi itu ya. Iya Mas. Ada siapa aja di sana kemarin? Itu Pak Beni. Ada Pak Beni, ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Sama yang dari kedutaan Korea sama kedutaan dari Taiwan kemarin. Oh ya, singkat cerita terbang ke Korea. Iya, gimana Mas. Perasaan Mas? Wah, luar biasa Mas, luar biasa. Orang pertama, orang kampung ya, kalau kata orang Sunda mah orang kampung bau lisung. Pertama kali naik pesawat, Mas. Belum pernah ke luar negeri ya sebelumnya? Belum pernah Mas, belum pernah sama sekali. Masih dari rumah aja ya? Iya. Jangankan keluar negeri, keluar daerah aja naik pesawat ini belum pernah malah saya Mas. Sama, saya juga dulu seperti itu 2014 itu pertama kali ke Korea juga. Nah setelah itu udah terbang ke Korea sampai di Bandara Incheon. Itu dijemput oleh orang Korea kan, yang seperti Mas Edi tadi. Iya. Setelah dibawa ke penampungan langsung di medical kan? Iya langsung di medical, semuanya dicek kesehatan semua. Tanpa harus makan dulu ya? Iya. Tanpa harus makan. Langsung kan? Langsung. Capek ya? Capek ya. Semangat lah, capek tapi semangat loh Mas. Ya, nggak apa-apa lah untuk perjuangan. Ini masih awal Mas ini. Setelah medical, apalagi untuk kegiatannya? Habis medical check up langsung ke ruangan pengarahan. Habis dikasih makan, terus dibikinin buku rekening, buku tabungan. Oh, di situ juga ya? Apa bukunya kemarin? Buku Hanabeng Mas. Oh, jadi setiap penerbangan nggak sama teman-teman. Kemarin ada yang Wori, ada yang Hanabeng ini ya. Jadi beda-beda ya. Nah, untuk makannya bagaimana? Untuk makannya itu Mas, saya inget kimchi loh Mas. Sama berarti. Di luar ekspektasi loh Mas. Ngeliat di TV-TV kan kayak enak. Iya, enak kok. Pas makan asem kecut kayak gimana lah gitu. Tapi saya usahakan makan lah biar terbiasa gitu Mas. Diusahakan. Agak-agak ngeri-ngeri sedap Mas. Harus suka itu Mas kimchi nanti ke wajib, depannya ini. Karena kita kan di pabrik ini juga dikasih makan 1 kali. Di Korea ini kan kebanyakan makan daging babi. Nah kita semisal muslim kan tidak memakan daging babi. Pasti cuman nasi dan kimchi saja teman-teman. Nah seperti itulah. Pokoknya harus suka dengan sayur-sayuran teman-teman. Apapun itu. Nah oke, yang terakhir Mas. Berapa sih total biayanya sampai kerja di Korea ini? Oh, kalau untuk total biaya itu ada 2 Mas, biaya pendidikan sama biaya. Oh iya, kisaran saja lah. Kisaran tuh total semuanya itu 30-an Mas. 30-an juta. 30-an. Semuanya ya. Semuanya 30-an. Untuk proses belajarnya bisa nggak disepil sedikit? Untuk proses belajar biayanya itu ya sekitaran 16-an Mas. 16 juta 16. Itu ya. Oh, asrama juga itu tadi ya? Sama asrama. Udah lengkap satu paket lengkap. Itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi setiap orang, setiap prosesnya itu tidak sama dan ya seperti inilah untuk pengalaman Masnya ini. Kira-kira Masnya ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang menonton video ini nanti? Kalau pesan-pesan dari saya ya, banyak belajar ya. Intinya belajar kosakata untuk mempersiapkan ujian, terus sabar dan tekun, pantang menyerah. Iya. Udah itu. Karena prosesnya juga lumayan teman-teman kalau di Korea ini. Menguras menguras emosi juga, menguras pikiran, apalagi gitu, menguras dompet lumayan. Iya, benar teman-teman. Tapi perjuangan tidak mengkhianati hasil lah Mas. Iya, tapi udah sampai Korea ini udah full senyum ini ya. Senyum. Alhamdulillah. Oke lah Mas, terima kasih udah mau tanya-tanya untuk teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman juga sekali lagi harus selalu semangat untuk belajarnya. Hafalin kosakata. Nah, ini sangat penting banget. Seperti Mas Lukman ini belajarnya 50 kosakata setiap hari, teman-teman. Wah, dan mantap banget kan? Oke, teman-teman, video kali ini saya akhiri di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe sudah mendukung saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.